Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasih dalam Kristus Sang Immanuel. Saya menyampaikan selamat merayakan Minggu Adventus yang ketiga, Gaudete Sunday. Judul renungan yang akan saya bawakan saya ambil dari satu kalimat lagu, Di Mana Kebahagiaan Ini. Satu lagu yang santer di masa kami di novisiat tahun 95-97 dan sering kami pentaskan lagu ini di beberapa tempat. Akhir dari lagu ini berbunyi demikian, ya. Lautkan daku seberangi, gunung pun akan ku daki, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan ini hanya padamu. Lagu ini berakhir dengan jawaban pasti, hanya pada Tuhan ada kebahagiaan. Pertanyaan yang dapat saya lontarkan pada diri saya sendiri sebagai imam dan biarawan, dan padamu semua dalam kapasitas dan profesimu masing-masing adalah demikian. Benarkah kebahagiaan bagimu hanya ada pada Tuhan? Benar? Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasihi. Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita tengok pada simbol Adventus yang ada dalam dekorasi Adventus. Ingat, minggu ketiga Adventus adalah saat kita menyalakan lilin gembala. Lilin yang berwarna merah jambu, yang berarti sukacita. Gaudete, bersukacitalah. Kabar sukacita telah dibawa oleh para malaikat pada malam kelahiran Sang Juru Selamat. Dan kabar sukacita ini dialamatkan kepada para gembala yang sedang berjaga di padang Bethlehem. Dan karena itu, lilin Adventus yang barusan dinyalakan disebut sebagai lilin gembala. Baik, mari kita kembali ke makna sukacita. Sukacita sinonim atau kata padanan maknanya adalah kebahagiaan. Lilin merah jambu, kasula berwarna merah jambu. Lilin yang kita nyalakan hari ini membersihkan makna kebahagiaan atau sukacita. Dari makna yang terbersit ini, saya boleh bertanya, mengapa bahagia? Why rejoice? What is the main reason of your rejoice? Apa sebenarnya menjadi alasan utama dari kebahagiaanmu, sukacitamu? Is Jesus the main reason for the season? Apakah Yesus itu alasan utama dari musim yang sedang kita jalani ini? Atau ada alasan lain? Baik, saudara dan saudariku, untuk menggali lebih dalam alasan kebahagiaan kita pada saat ini, saya mengajakmu untuk masuk ke dalam realitas yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, sejak 2 minggu terakhir bulan November, ya, sampai dengan saat ini saya menyaksikan, dan mungkin saudara dan saudari sendiri menyaksikan begitu banyak euforia dengan alasan-alasan yang bervariasi. Ya, ada euforia karena kita menang melawan negara Arab, tim Garuda kita memenangkan itu. Ya. Dan ada euforia karena ada pesta demokrasi, ya. Ada kampanye akbar, ada didatangkan artis-artis yang bernyanyi di atas panggung, baik artis lokal maupun nasional, ya. Semuanya menggambarkan euforia yang luar biasa. Para paslon diarak bak raja dan ratu bulu tangkis olimpiade. Semuanya dalam euforia dengan alasannya masing-masing, ya. Ada yang sekarang lagi bersukacita karena lulus dari tes PNS. Ponakan saya beberapa hari yang lalu ketika saya bervideo call dengan dia begitu senang si Endang. Karena apa? Barusan tamat SMA Katolik di Lowleba, dia coba untuk tes PNS. Tes administrasi lolos, datang coba tes tahap pertama lolos, dan pada akhirnya dia lolos semuanya dan menjadi PNS di antara saudari-saudarinya yang sudah kuliah lebih dahulu. Nah, ini sukacita sudah pasti luar biasa. Saya kembali bertanya, apakah kebahagiaan atau sukacitamu punya alasan tertentu?
Apakah kebahagiaan dengan berbagai macam alasan di atas sungguh-sungguh merupakan kebahagiaan yang sejati, original, atau akan bertahan selamanya? Ini pertanyaan yang sangat eksistensial ya, pertanyaan yang sangat penting, mendasar. Baik, kita tengok ke firman Tuhan. Nabi Zefania yang hidup sezaman dengan Nabi Yeremia, dia menutup nubuatnya dengan sebuah madah sukacita. Dan madah ini sungguh mewartakan sebuah sukacita yang akan dialami bangsa Israel yang sudah lama ada di bawah penguasaan bangsa Asyur, ya, bangsa asing. Dan Zefania, dia meramalkan kedatangan Allah yang akan membebaskan mereka. Dan Asyur akan disiksa oleh Allah, ditumpas oleh Allah sendiri. Inilah sukacita, kegembiraan yang luar biasa bagi Israel. Sukacita ini didengungkan oleh pemazmur dalam antifon dan ayat-ayat yang mengikuti yang kita dengar tadi. Oleh karena keselamatan Israel yang dibawa oleh Allah ini, pemazmur mengajak orang-orang Israel untuk berseru-seru dan bersorak-sorai. Mereka patut bersorak gembira karena Allah yang Maha Kudus dan Maha Agung itu ada di tengah-tengah mereka untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Allah sungguh berperan sebagai penyelamat mereka. Oleh karena karya agung Allah ini, hendaknya umat Israel tak henti-hentinya mewartakan kabar sukacita ini kepada segala bangsa. Baik saudara dan saudariku, baik ajakan Zefania maupun pemazmur, ajakan supaya jangan takut karena pertolongan Allah akan tiba, ajakan supaya bersukacita karena Allah selalu ada di tengah-tengah mereka, adalah juga ajakan yang relevan untuk umat Allah sepanjang zaman, bahkan sampai dengan zaman menjelang kedatangan Yesus yang pertama dalam sejarah umat manusia dan selamanya. Santo Paulus menegaskan dan mengajak jemaat di Filipi akan kabar sukacita yang sama, namun lebih menekankan kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman. Dia datang sebagai hakim agung. Baik, entah kedatangan Yesus ke dalam sejarah umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia maupun kedatangan Kristus yang kedua, intinya adalah Yesus Kristus dan kedatangannya sebagai alasan utama bagi Israel untuk berbahagia. Jesus is the reason for the season. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasih, sebagai pengikut Kristus yang setia, tentunya kita perlu dan bahkan harus mengkonfrontasikan atau menghadapkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih bersifat euforia atau excitement, yang lebih merupakan kebahagiaan sementara dengan kebahagiaan sejati, di mana Yesus Kristus sebagai alasan utama, sebagai imam dan biarawan. Saya tertantang ya untuk bertanya diri, apakah sungguh Yesus dan kedatangannya menjadi alasan utama bagiku untuk bergembira? Apakah kedatangan Yesus sungguh menjadi alasan utama bagiku untuk melepaskan semua hal duniawi yang hanya membawa kebahagiaan sementara, semu, kebahagiaan yang fana? Apakah sungguh Yesus menjadi alasan utama bagiku untuk melepaskan rumah, memilih hidup selibat, melepaskan segala harta duniawi, melayani sesama secara total? Ataukah semuanya ini masih abu-abu atau kurang jelas? Oleh karena tawaran-tawaran kebahagiaan semu yang lain. Ya, pertanyaan yang sama tentu saja dapat saya alamatkan kepada saudara dan saudari sendiri. Apa alasan utama bagimu untuk berbahagia? Apakah Yesus? Apakah uang? Apakah jabatan? Status sosial? Jabatan politik? Harta kepemilikan yang banyak? Apakah judi? Apakah miras? Atau menjadi konten kreator yang membahagiakan dan seterusnya? Ya, saya juga konten kreator, tapi ya saya usahakan supaya mewartakan sabda lah, seperti itu. Ya, pada akhirnya saya kembali mengajakmu sekalian, di atas segala tawaran kebahagiaan lainnya, ingat syair lagu di atas. Di mana kebahagiaan ini? Hanya pada Yesus Tuhan kebahagiaan kita terletak. Jesus is the reason for the season.
Semoga demikian. Tuhan memberkati. Amin.